Tolong dicatat ya, dicatat, kayak dikumpul ya. Apa nanti di scan hasil catatannya atau itu dikumpul nanti ya? Kelihatan. Jadi gini, sebenarnya paling ini adalah satu hal yang sangat krusial ya, krusial sekali pada saat kita mau bangun jembatan ya. Milih lokasi yang paling krusial ya. Kalau salah ya salah benar ya, akan menjadi masalah seumur umurnya ya, seumur umurnya. Jadi mungkin begini, artinya gini, pembangunan sebuah jembatan bisa saja di dalam kota atau di luar kota. Terus apakah ini jembatan baru enggak ya? Dalam kota atau luar kota. Nah tentu ketentuan-ketentuan umum mesti kita ketahui. Ya karena gini, kenapa saya kasih gini ya supaya memang kalau adik-adik nanti masuk dalam tim perencanaan sebuah jembatan itu bisa ikut berkontribusi ngobrol. Jadi bukan hanya cuma ngitung ya, tapi ada kontribusi. Oh harus begini. Ya. Anda mungkin cari itu benar. Coba mudah nggak cari sebuah sungai dulu? Sebuah sungai. Dulu ingin ada satu proyek. Ya. Nah, coba nanti ini Fadil cari sebentar dulu. Saya langsung aktual saja ya. Kita cari langsung sungainya, sebuah sungai. Sebuah sungai. Ya, ini contoh ya. Contoh akan dibangun sebuah sungai, akan dibangun sebuah jembatan yang melintas satu sungai, Ini satu, terus ada lagi meter. Kemudian ada jalan terdekat warna kuning yang menuju jalan, ya katakan jalan yang tersedia, akses jalan yang tersedia, itu kira-kira berapa meter? 84 meter. Itu ada jalan, harus membangun jalan menuju jalan akses ini dan tegak lurus, ya sangat tegak lurus ya. Jalan utama tegak lurus dengan jalan kuning, warna kuning, terus dengan sungai langsung lurus. Ini salah satu lokasi. Sekarang ada pilihan lokasi kedua, terus. Ini langsung, ini kenyataannya ya. Ini apa tuh aktual ada satu proyek ya. Rencana trase jembatan Sindang Marga Sekayu. Alternatif kedua itu bentangnya agak kecil, 173 meter. Menuju jalan utama 100 berapa? Ini 150 meter. Ini pilihan kedua ya. Tetap menuju akses jalan utama. Jalan utama 173 meter, bentangnya lebih kecil dari tadi 260 meter lebih. 260 tapi pendek itu ya, 2860 ya panjang, pendekatnya pendek. Coba alternatif video. Ini ketiga ya. Nah, ini ketiga 265 meter, kemudian 239 meter untuk menuju jalan utama. Dari misalnya pemilihan lokasi ini, setelah yang biru ini kan masih hutan ya, masih apalah ini ya. Jadi artinya butuh akses juga ya, butuh akses. Nah coba balik yang ketiga lagi, mundur. Nah, setelah biru juga nggak ada juga akses, harus dibikin juga aksesnya tuh ya. Nah, terus yang satu lagi, nah, ini sama aja. Artinya ini ketiga jembatan ini peluang setelah artinya menuju jalan negara atau jalan provinsi itu ada akses warna kuning. Tapi setelah yang biru tidak ada aksesnya lagi. Nah, aksesnya. Nah, ini begini deh ya. Sekarang untunglah ada teknologi menggunakan drone, itu bisa difoto, bisa diperkirakan di mana lokasi-lokasi kita, pemilihan lokasi yang akan dibangun. Semua ini membawa konsekuensi ya. Bisa konsekuensi. Satu bentang tadi 260, 265, dan seterusnya. Nah, ini semua kan terkait dengan biaya. Biaya semua ini, biaya. Nah, dan kalau yang satu ini kan agak di tikungan deh ya. Agak di tikungan. Agak di tikungan ya. Tikungan. Terus mundur lagi tadi.
Ini ya hampir mirip-mirip juga di tikungan ya. Tapi ya agak daerah sudah mulai lurus. Itu coba kita lihat, itu terjadi sedimentasi sebelah sisi dalam. Sedimentasi, sisi luar terjadi pengikisan. Ini pengikisan. Ya. Nah, itu yang kemarin kita tampilkan foto. Kalau salah lokasi, itu pier jembatan akan terkikis bagian bawahnya. Nah, itu yang disebut dengan scoring, ya. Itu akan terkikis. Jadi kalau di sebelah yang terkikis itu ada bangunan kita, ada kaki jembatan kita, ada kemungkinan akan terjadi scoring, ada pengikisan air, pengikisan oleh air, baik dari sisi bawah fondasi maupun sisi belakang fondasi, ya. Coba yang kedua, lokasi yang mana kita? Nah, ini sebetulnya ya mungkin ini relatif lurus ya, relatif lurus, tapi bentangnya panjang. 260 meter. Jalan pendekatnya pendek, tapi namun dengan jalan utama masih tetap tegak lurus. Masih tegak lurus ya. Coba yang ketiga. Dari tadi. Hah? Ada dua lagi coba kita lihat. Nah, ini ada lagi pilihan. Ini sebetulnya juga di tikungan ya. Tapi mungkin tikungannya mungkin nggak terlalu parah sehingga tidak kelihatan ada sedimentasi ya. Nah, ini alternatif 3. 4 ya. Nah, ini adalah jalan, ini setelah biru bentangnya cukup panjang, namun ini ada jalan akses perkebunan. Setelah warna biru ini ada akses perkebunan mungkin ya. Nah, kemudian untuk ke sebelah perumahan penduduk itu sudah ada akses jalan. Nah, itu ada akses jalan. Ini keempat, coba ada berapa ya? Kelima. Nah, ini yang kelima, bentangnya pendek, 100 meter. Pendek, dia lebih pendek, jauh lebih pendek. Tapi ini ya menuju jalan utama dekat ya. Nah, namun yang untuk ke sebelah ya entah ke sebelah apa ini ya, ini belum ada jalan, mesti dibangun jalan juga, mesti bangun jalan. Jadi banyak sekali alternatif. Ini kalau kita bangun jembatan baru. Tapi kalau misalnya bangun jembatan tambahan seperti misalnya Musi 2 kemarin, terus di sebelahnya tambah lagi satu Musi 2 duplikat ya, karena sejajar ya sudah ada pilihan ya, apa nggak ada pilihan ya, ada pilihan. Nah, kemudian misalnya jembatan Ampera, kalau kita lihat itu sebelahnya ada jembatan LRT. Misalnya kalau mau membangun jembatan Musi, jembatan Ampera kedua lagi, apa mau sejajar lagi atau gimana kan? Nah, ini kalau kita contoh di sini satu-satu ini perlu pembebasan lahan untuk jalan pendekat yang setelah biru ini ya, di hutan ini ya. Apakah ini memang milik rakyat atau hutan lindung? Hutan lindung masalah lagi, tidak bisa sembarangan dibak masuk, harus ada izin. Jadi begini dia untuk diketahui ya, banyak sekali kasus pejabat-pejabat kena kasus masalah hutan lindung ini karena membangun di dalam hutan lindung tidak ada izin prosesnya itu pusat, itu kena ya, bermasalah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat setelah ke darat itu pendek ya, langsung menuju jalan negara atau jalan apa, itu pendek sekali ya, pendek sekali. Dan mungkin sudah ada akses jalan ke sungai. Nah, kalau tidak juga paling satu potong dari jalan negara ke pinggir sungai itu mungkin harus ada pembebasan mungkin sedikit ya, pembebasan sedikit. Nah, di sini memang banyak sekali keramba ya, keramba untuk perikanan. Coba mundur, masih ada alternatif ada? Ya, coba mundur lagi. Kita kembali. Nah, contoh ini warna kuning juga perlu pembebasan ya. Warna kuning juga perlu pembebasan. Pembebasan lahan. Ini kadang terkendala ya, terkendala. Ya, sambil contoh, mungkin adik-adik sudah SMA atau SMP saat atau LRT sedang dibangun atau sudah kuliah ya. Itu di seberang dulu itu sempat terhambat, ada 2 rumah itu tidak mau diganti sehingga terhambat. Terhambat. Terakhir juga mau terima ganti rugi. Kebetulan ada kejadian pada saat baloknya diangkat, sudah mengangkat balok, kerennya ambles
sehingga baloknya runtuh, baloknya jatuh nimpa rumah. Ya untung dalam rumah tersebut tidak ada penghuninya, memang sudah dikosongkan. Nah, itu salah satu rumah yang tidak mau pindah. Akhirnya dengan cepat mereka mau pindah. Nah, terus sambil guyonan ya, apakah salah satu cara untuk memindahkan masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dengan cara dijatuhkan dulu sebuah balok atau gimana kan? Ini ya, terus lagi coba ya, mundur lagi ke yang lain. Alternatif lagi ya. Nah ini jalan pendekatnya lebih panjang lagi ya, lebih panjang lagi. Proses penggantiannya juga jadi masalah ya. Ada proses penggantian. Dan ya tegak lurus sekali ya, tegak lurus sekali. Namun ya tegak lurus sekali masih bisa diakali lah nanti ya. Kan sekitar jalan utama nih, terus sekitar jalan yang warna kuning masih banyak kosong kan. Jadi radius putarannya mungkin bisa sesuai dengan ketentuan. Yang ambil contoh adik-adik mungkin sering lewat Musi 4 yang seberang ilir dekat Pasar Kuto. Coba itu jalan masuk, pintu mulut masuk ke tolnya kan sangat tegak lurus sekali kan. Sedangkan sudut-sudutnya tuh radiusnya tuh sangat jelek sekali. Itu rawan terjadi kecelakaan. Coba ada lagi alternatif lagi. Nah ini juga yang warna kuning harus ada pembebasan. Setelah biru ya semua ini harus dibangun, harus ada pembebasan lagi ya setelah biru ini. Tapi katanya memang pengalaman-pengalaman membebaskan tanah kosong, hutan atau apa ini ya jauh lebih mudah lah dibanding ada masyarakatnya, ada masyarakatnya ya. Terus lagi itu sudah sedimentasi pada penyu, sedimentasi ya, itu sedimentasi ya. Nah itu sedimentasi ya. Sisi dalam, sisi luar itu terkikis terus biasanya ya. Sisi luar itu terkikis terus ya. Nah, ini ada bahaya scoring ya. Ada bahaya scoring. Oke, gambar lagi kan. Nah, ini jalan pendekatnya agak dekat ya. Sudah biru itu dekat, sudah masuk jalan ya. Nah, hanya itu jalan utama bukan ya. Lurus sekali ya. Sudah tinggal itu. Nah, hanya ya ini juga dari lokasi lihat mungkin sedimentasi juga tidak kelihatan. Biasanya kalau ada sedimentasi ada pasangannya scoring pasti ya, ada daerah yang terkikis. Terus mundur lagi dari yang lain. Ini juga ya terus ya. Oke, jadi mungkin tutup dulu ya, tutup dulu. Ya, tutup. Oke, nah mungkin gini, coba tampilkan wajahnya. Rizal. Ya, Pak. Oke, kita diskusi ya. Kira-kira setelah kita cerita soal lokasi pemilihan jembatan ini, coba ada pandangan enggak? Ada pandangan enggak? Ada komentar-komentar ya. Ya anggap ini kamu terlibat dalam satu proyek, diskusi sekarang. Nah, ini ide-ide apa lagi yang mau kasih? Kamu berikan misalnya dalam tim ya, atau kamu ada apa, ada pertanyaan apa? Coba Rizal. Yang lain terus siapkan ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kalau kuliah dengan saya nggak mau satu arah ya, kita dua arah ya. Mungkin jadi, itu Pak, yang dari kata Bapak tadi kan pembebasan lahan tadi kan terkendala dengan masyarakat Pak. Nah yang misal kalau memang yang nggak mau memberikan lahan mereka itu Pak, itu solusinya gimana ya Pak? Oke, jadi itu mungkin ya bukan bidang kuliah kita, tapi begini ya, yang dilakukan itu ada ketentuannya. Ada mediasi, ada tim pembebasan tanah ya. Nah ini Bapak tambahkan lagi. Kalau dulu sering sekali tim pembebasan tanah itu kena tangkap semua. Kenapa? Misalnya harga per meter persegi yang diganti oleh pemerintah 1 juta. Ternyata yang diberikan kepada pemiliknya cuma 400.000. 600.000-nya dikorupsi. Nah, itu masuk penjara semua ya. Nah, saya pesan ke bendara adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, nanti kalau sudah kerja hindarilah yang seperti itu ya. Itu adalah hak rakyat, hak yang punya tanah kasihkan. Jangan dipotong-potong. Nah, begini Rizal ya. Kalau itu ada biasa ada tim panitianya, kalau tidak terjadi kesepakatan, ya adalah istilah ganti rugi, ganti untung terserah ya. Apabila tidak tercapai kesepakatan dengan pemilik gedung, biasanya akan naik sampai pengadilan. Yang pada ujungnya kalau masyarakat setempat masih menolak, akhirnya uang ganti rugi tersebut dititipkan kepada negara, dititipkan kepada bank.
Dititipkan di mana? Silakan diambil di sana. Lapangan eksekusi, bongkar. Dorong pakai alat berat, bubarkan semuanya. Nah, tinggal dia ngambil uang gantinya ke bank atau kemana yang dititipkan ke negara. Nah, itu biasa gitu Rizal. Ya Rizal ya. Ya Pak. Tapi jangan nyampakkan balok Rizal, buat bahaya Rizal. Ya, baloknya dicampakkan, mati ketakutan baru nggak pindah. Ya, jangan gitu Rizal ya, jangan gitu ya. Ada coba yang lain lagi coba. Fitria, kita diskusi sedikit Fitria, coba Fitria ngobrol kita. Iya Pak. Ya, mana? Pendapat saya Pak. Ya silakan, mau komentar, mau pendapat, mau nanya, saya hargai ya. Kita diskusi apa ya? Anggap kamu sudah dilibatkan dalam satu proyek. Nah itu dia, mana? Pemilihan lokasi ini dulu ya. Oke. Kalau Rizal tadi lebih bersifat ekonominya ya. Kita belum bicara teknisnya ya. Ada bentang sekian meter, ada bentang sekian meter, ada bentang sekian meter. Kira-kira Fitri ada pendapat apa? Terus Wensen siap-siap Wensen ya. Siap-siap jawab. Siap-siap diskusi, tanya. Kira-kira apa Fitri ya? Pak, kalau misalnya pertimbangan dalam pembangunan jembatan yang duplikasi itu gimana ya Pak? Mana Fitri kurang nangkep tadi, sorry, ulangi Fitri lain panggilnya. Lintang Pak. Oh, panggil Lintang, sorry Lintang ya, oke, Lintang, panggil Lintang ya, oke. Jadi Pak, kalau misalnya pembangunan jembatan yang duplikasi itu bagaimana ya Pak? Untuk pertimbangannya. membangun jembatan duplikasi. Oh, duplikasi ya, oke, duplikasi gitu ya, Fitri ada Lintang ya, duplikasi ya. Masalah sekarang gini, kata-kata duplikasi Iya, menurut saya sudah nggak tepat juga lah ya duplikasi ya. Ya pokoknya bangun jembatan baru di sebelahnya lah gitu ya, sebelahnya ya. Ya kalau sebelahnya sebenarnya artinya jembatan lama sudah teruji kan. Nah, jadi kita mungkin sudah banyak pengalaman dari jembatan lama sehingga pada saat desain jembatan baru tentu segala kekurangan-kekurangan yang ada pada jembatan lama kita antisipasi sudah. Itu memang lebih mudah. Ya namun ya tetap harus ada pembebasan dan seterusnya ya. Dan gini itu Lintang ya, mau membangun jembatan duplikasi, artinya membangun jembatan sejajar di sebelahnya, itu juga harus ada banyak pertimbangan. Apa memang jembatannya sudah ada mampu melayani lalu lintas? Contoh jembatan Musi 2 itu kan dibangun dua. Nah, memang dia satu tidak mampu, sudah tidak mampu beban lalu lintas itu. Nah, jadi tentu Lintang, kira-kira kalau di dalam mata kuliah transportasi kita harus lakukan apa Lintang untuk mengetahui lalu lintas tadi itu? Harus kita lakukan suatu kegiatan apa? Untuk mengetahui jumlah lalu lintasnya, oh sudah berlebihan atau tidak, mana? Ada satu istilah apa? Ingat? Survei LHR Pak. Iyalah, betul, bagus. Lalu lintas harian rata-rata. Survei dulu, oke atau tidak? Ya, nah, jadi catat ya. Kamu catat LHR, catat ya. Catat LHR. Nah, ini salah satu nanti kriteria memilih lokasi jembatan harus dicari juga LHR-nya. Ya, LHR ya. LHR ya. Jadi contoh lagi, Musi 2, Musi Jembatan Ampera. Mau dibangun di sebelahnya, susah itu Lintang. Alangkah banyak pembongkaran. Betul? Nah, itu pemilihan jembatan LRT pun itu sudah sangat susah sekali ya. Sangat susah sekali. Sangat susah sekali. Akhirnya dipilih-pilih bisa seperti itu. Itu memang luar biasa ya. Jagonya teman-teman dalam tim tersebut menentukan trasenya. Nah ini juga sipil ya. Sipil ya trasenya itu. Tikungannya berapa derajat, ya. Masih nyaman dan seterusnya. Seperti cerita tikungannya tuh. Nah itu semuanya orang sipil.
Orang sipil itu semuanya. Dengan alat ukur. Nah, coba Vincent. Apa Vincent? Ini tadi Putri ada sudah keluar LHR ya. Kalau tadi Rizal tadi masalah ekonomi, tolong catat ya. Masalah biaya, pembebasan lahan, masalah LHR, tolong catat. Itu ditulis, itu dalam nanti kumpul tugas ke Ado ya. Tulisan harus ada ya, LHR dan ekonomi, masalah biaya. Coba Vincent. Ya. Ya bagus, ini pertanyaan Tuhan. Masuk hutan itu apa? Masuk hutan itu apa? Itu kan pertanyaan ya. Mau masuk ke dalam hutan itu apa? Nah kira-kira menurut Atung apa Vincent kira-kira? Kira-kira. Kenapa? Oke, betul. Mungkin untuk perluasan permukiman, ya, perluasan wilayah, betul. Dan yang kedua, ada kemungkinan sebenarnya setelah dalam hutan ini tidak terlalu jauh, itu ada satu kota kecil atau ada satu jalan utama yang mana kalau melewati jalan lama dia memutar, melingkar, ya, berjam-jam baru bisa nyebrang. Nah, dengan dipotongnya jalan, dengan dibangunnya jembatan ini menghemat waktu tempuh. Nah, otomatis kalau waktu tempuh hemat, ya biaya-biaya operasional pun turun, sehingga secara nilai ekonomis pun akan turun. Betul ya? Itu. Nah, tulis itu ya. Pengembangan wilayah, terus mempersingkat jarak tempuh. Tulis itu semua ya. Itu syarat-syarat pemilihan lokasi. Ya. Oke. Sekarang Bagas. Siap-siap Anissa. Sudah Bagas Anissa. Jadi semua yang kamu tulis, yang kamu sebut tadi benar semua. Itu menjadi catatan faktor-faktor yang mesti diperhatikan saat kita memilih lokasi pembangunan sebuah jembatan. Semuanya benar tadi. Jadi saya nggak usah jelaskan, kamu sudah jawab semuanya. Sekarang si Bagas sama Anissa. Gantian dulu, Bagas dulu. Nah, izin bertanya Pak, kan tadi Ya. kan di tampilan PPT tadi Bapak kan menjelaskan bahwa kalau terjadinya skuring. Nah, itu kan ada, kalau nggak salah tadi ada satu foto yang dimana itu pembangunan jembatan atau rencana jembatan itu dekat dengan daerah erosi gitu Pak. Nah, misalnya kan itu kan erosi kan makin lama tuh makin membesar gitu kan Pak, kalau dalam sungai. Nah, itu gimana Pak cara mengatasinya atau menanggulanginya ke depannya? Jadi begini, coba Bagas ya. Anissa siap-siap ya. Bagas, pertanyaan saya Bagas ya. Kalau cerita skuring, cerita abrasi, cerita sedimentasi, kira-kira itu kamu dapatkan dalam mata kuliah apa? Apa? Mata kuliah apa Bagas? Mekanika tanah Pak. Mekanika tanah, ya boleh. Mekanika tanah catat dulu mekanika tanah ya. Mekanika tanah, oke. Apalagi Bagas? Geoteknik. Geoteknik, mekanika tanah, samalah ya, sama ya. Nah, sama ini Pak, hidro. Urusan dalam air, urusan sungai. Jadi harus kamu kuasai dulu sungai ini, tanda petik. Bisa terjadi skuring nggak? Bisa terjadi sedimentasi nggak? Terus bentang sungai makin lama makin lebar nggak nanti? Jadi kamu harus belajar morfologi sungai. Catat, morfologi sungai. Ya, morfologi sungai. Jadi kira-kira kalau ada pilar di tengah sungai, itu gimana nanti? Arusnya gimana? Jangan sampai arus ini terlalu liar ya, merusak fondasi jembatan. Ya tentu kita harus pelajari morfologi sungai. Jadi
Jadi seperti ilmu morfologi. Nanti cari kamu ya, morfologi sungai. Kamu cari apa itu morfologi sungai. Tuliskan ya. Morfologi sungai. Betul itu ya, morfologi sungai. Nah, terus kalau tadi apa tuh Bagas tadi menyebutkan tanah, masalah geoteknik, masalah mekanika tanah. Mekanika tanah adalah bagian dari geoteknik ya, geoteknik. Coba kira-kira kalau geoteknik, mekanika tanah, Bagas di mana di sini peranannya coba, Bagas? Mungkin di dalam ini Pak, apa penurunan tanah itu sendiri mungkin. Coba agak kembangkan dikit, agak luas dikit. Kalau ada yang lain mau membantu, mau memberikan komentar tentang geoteknik di dalam pekerjaan lokasi jembatan ini, pemilihan lokasi jembatan, silakan. Sambil Bagas jawab dulu. Karena kau yang mengungkit masalah ini, kau yang bertanggung jawab, Bagas. Kira-kira betul. Mungkin pada saat pembangunan, mungkin saat pembangunan ini Pak, kan itu kan pembangunan jembatan itu disurvei dulu tanahnya. Mungkin cocok atau enggak pada saat pembangunan gitu. Agak detail dikit. Jangan cocok nggak cocok. Survei ini Pak, kekerasan tanah itu Pak. Oke, lebih detail lagi. Survei kekerasan tanah apa? Pakai apa? Sudah belajar kan? Apa? Mungkin soundir bisa Pak. Betul, apalagi? Mungkin apa ya? Aduh, lupa Pak. Lupa. Nah, coba yang lain bantu. Selain sondir, pekerjaan tanah ada apa lagi? Anissa, coba Anissa tadi mungkin sudah ada siap pertanyaan lain. Anissa, tadi Bagas sudah menyebutkan ada sondir ya untuk masalah tanah. Kira-kira ada apa lagi dalam kaitan dengan masalah tanah ini nih? Selain sondir tadi, Anissa. Yang lain siap-siap ya. Semua yang tadi ngomong tadi, anak-anak yang tadi nyamping tadi betul semua. Luar biasa. Jadi saya pancing ini ya, saya pancing membuka cara berpikir. Jadi tidak terlalu buku baca, banyak otaknya tidak suruh berpikir. Ini kita berpikir sekarang. Semua ini jawab tadi benar ya. Jadi semuanya sudah berkembang ini. Anissa, jangan ngilang Anissa. Anissa, wahai Anissa, di mana di kau Anissa? Anissa ngilang dia. Ade Nuriza. Ayo, mana? Ade. Ya Pak. Yo, nah tadi kalau tadi si Bagas sudah nyebutkan ada perlu sondir Pak. Apalagi yang lain dia lupa, apalagi. Jadi ilmu jembatan ini kenapa ditaruh di semester akhir? Terus kenapa harus syaratnya lulus kuliah ini dulu mata kuliah ini? Karena memang untuk menyelesaikan satu jembatan banyak disiplin ilmu yang mesti dipakai. Pak, mungkin saya izin komentar, Pak. Oke, lanjutlah. Mengenai tanah tadi, Pak. Nah, perlu dilakukan uji untuk mengetahui karakteristik tanahnya juga, Pak, melalui yang pernah dipelajari di mekanika tanah itu kayak triaksial, Pak, dapat kohesi, sudut geser, dan berbagai macam lainnya, Pak. Oke. Itu artinya itu yang mau diuji di laboratorium kan ya? Itu yang mau diuji di laboratorium, betul ya? Nah, sekarang coba apa lagi? Apa menurut kamu? Apa? Ini tadi catat ya semuanya tadi ya. Tekan bebas Pak. Sondir catatkan. Ya soal detail daripada itu nanti coba ya. Coba Ade, teruskan lagi Ade. Nah sekarang mungkin siapa? Bebas Pak. KTB Pak. Siapa? Ade Pak. Kuat tekan bebas. KTB. KTB. Kuat tekan apa? KTB itu beda apa? Kuat tekan bebas Pak. Kuat tekan bebas. KTB dalam tanah ya. Oke. Iya. KTB semua itu. Nah sekarang mungkin saya pancing sekarang. Atau ada yang lain mau komentar. Nurita mau komentar. Ulan mau komentar Ulan. Sepertinya Ulan tuh begitu semangat matanya tuh. Coba Ulan mau komentar Ulan. Belum ya? Belum. Ulan. Belum ada, Pak. Apa ya? Coba komentar. Belum komentar Ulan. Oke. Ade, saya pancing Ade. Kamu bagaimana kan mau bawa tanah ke lab? Gimana kamu ngambil tanahnya? Ayo. Cangkul. Ngambil beberapa Pak. Ini Pak apa? Pengeboran Pak. Ngambil beberapa tanah yang tidak terganggu Pak.
Oke, itu sudah sangat detail ya. Yang tidak terganggu tuh kamu nyangkul terganggu dah. Terganggu itu, Pak. Oh iya, nah ini sepeda terganggu terus gini, fondasi jembatan ini dalam, kadang 30 meter panjang tiang pancang atau bor pile-nya. Nah sekarang kamu mau nyelidiki tanah yang mana? Itu dia, yang mana? Yang di dalam, Pak, yang kira-kira ada minimal berapa meternya, Pak, dalam pengeboran? Oke. Sekarang gimana ngambil tanahnya? Apa pakai ilmu nuzum atau apa? Mana coba? Yang lain coba silakan komentar. Coba yang lain silakan komentar. Silakan komentar. Masalah tanah ini ya. Masalah tanah. Coba masa yang lain lupa? Harusnya sudah masuk lab kamu. Kalau untuk tanah yang dangkal itu Pak, kalau untuk pengujiannya itu bisa diambil dengan bor manual Pak, dengan beberapa orang gitu Pak. Ini suara siapa? Kalau- Ini suara siapa? Suara siapa? Yadi Suara Pak. siapa? Yanto. Yanto. Mana yang jadi Yanto, mana wajahmu? Jadi oke, Ini Pak. jadi Yanto. Oke, bagus Yanto ya. Jadi kalau dia dangkal-dangkal itu namanya handbor, betul ya? Iya Pak. Handbor. Kalau dalam dia harus pakai mesin ya. Kalau dalam bisa pakai Oh. sondir Pak, sampai kedalaman. Beda ya, beda lagi. Sebentar ya. Ya, beda ya. Bahwa Yanto tadi sudah benar ya. Kalau memang tanahnya ya yang mau kita ambil tanahnya cukup dangkal, mungkin pakai tangan bisa. Dibor, diambil tanahnya. Bor, ambil tanahnya. Nah, tapi kalau dalam tidak kuat tenaga muter manusia, harus pakai mesin. Tetap bor, tapi satu tadi apa tuh bor handbor, bor tangan, satu pakai bor mesin. Oke, mungkin saya tanya Yanto. Yanto pernah nggak melakukan uji bor tangan handbor baik di laboratorium pada saat praktikum? Pernah nggak itu? Atau di Pernah Pak, kami Pak, saat praktikum mekanika tanah Pak, di Layo sana Pak. Ya, jadi pada saat kamu kan kalau bor kayu, bor besi yang biasa kita pakai, itu kalau dibor, kayunya kan hancur jadi lubang, betul ya? Tapi kalau handbor Ya, di Pak. dalam tanah, dia berbentuk tabung-tabung, betul ya? Nah, Ya, jadi Pak. tanahnya berada dalam tabung, betul. Ya, nah nanti Iya, Pak. dikeluarkan tanahnya dikeluarkan, betul ya? Iya Pak, pakai extruder Pak. Oke. Ya, nah jadi itu sama baik, tapi kalau sudah sampai 30-an meter, Yanto ya, itu tidak sanggup pakai tangan manusia, harus pakai mesin bor. Nah, pakai mesin bor pernah lihat nggak Yanto? Kalau mesin yang aslinya Pak, kalau proses berlangsungnya belum Pak. Soalnya Ya. kalau di lab kemarin itu alatnya kurang baik Pak. Ya. Ini kondisinya. Yang mana? Mesin apa rusak? Sondir. Oke, bukan. Itu beda dengan sondir ya, beda ya, beda. Ini kamu bukan cerita sondir Yanto, bukan ya? Bukan Kalau ya? yang pakai mesin juga belum Pak kami Pak. Oke, belum ya. Oke. Jadi mungkin gini ya, ini kita masih ada waktu sebelum jembatan, masih ada waktu ya. Fadel, coba cari ya, video proses pengambilan sampel tanah dengan bor. Jadi ini deh, ini nah yang mana adik-adik belum tahu, belum pernah, dan memang kita tidak pernah berikan pada S1. Oke, kita buka video, kita belajar sama-sama. Dan semuanya bukan apa, supaya wawasan adik-adik terbuka. Pada saat nanti tamat kerja, jangan sampai pelangak-pelongok, nggak ngerti orang cerita mesin bor apa. Nah parah kan, malu gitu ya, malu. Ya, oke, kita belajar. Nah soal gimana detailnya adik ya, itu nanti adik-adik bisa buka video, cari. Nah soil investigation ya, soil investigation. Coba, ada nggak sini bor?
Nah, yang lain anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, ya kamu coba apa tuh introspeksi diri sendiri ya. Walah, ini banyak yang mesti dipelajari nih. Betul ya? Untuk mewujudkan sebuah jembatan banyak sekali yang mesti dilakukan. Coba lihat ya. Tengah-tengah hutan. Coba ya. Naik bukit ya. Turun bukit, nyapa, ajalah. Hai, oke guys, welcome back to my channel Yeta Irfan Jaya. Kali ini saya ingin memperlihatkan bagaimana caranya pengambilan sampel ya guys, pengangkatan sampel dari dalam lubang bor ya guys. Oke, kali ini saya sedang bekerja di Bali, bekerja sebagai geologi ya, penelitian tanah. Cuman kami bergeraknya di bidang pengambilan sampelnya. Jadi alias tukang ngebor ya guys. Oke, yang penasaran ditonton videonya sampai akhir ya guys. Oke, mantap jiwa. Dan tak lupa ini buat si bapaknya yang udah membelikan kami durian guys. Dikasih santapan. Uish, mantap. Diangkat dulu bang. Bisa tonton langsung videonya sampai akhir guys. Bagaimana Oke guys, ini pengangkatan setang dari dalam lubang bor guys. Proses pengangkatannya seperti ini. Ini pipanya 3 meter ya panjangnya guys. Nah, itu tabung-tabung itu berisi tanah semua ya. Pipa-pipa itu berisi tanah semua di dalamnya ya. Guys, sampelnya batu guys. Itu sampel yang tidak terganggu ya, tidak terganggu. Ada dalam pipa ya, pipa. Itu mesti dirawat. Jadi dikeluarkannya menggunakan sansin. Jangan sampai karena airnya Dua berubah. operator sansina guys. Lelelan gitu nih. Jadi dikeluarkannya menggunakan air guys. Pindah. Sebenarnya Bapak matikan aja ya. Itu coba tanahnya dulu. Coba tanahnya coba sebentar ya. Coba ya. Oke ya. Ya nanti pada jarak tertentu yang tidak boleh dipakai dan seterusnya sampel terganggu atau tidak terganggu ya. Silakan ikuti standar. Silakan ikuti tata cara nanti urusan-urusan tanah ya. Sekarang grafik hasilnya, coba cari contoh grafik hasil uji bor mesin, hasil uji bor mesin. Yang ada nama-nama tanah lapisan tanahnya. Itu udah kasih nama lapisan tanahnya. Ya, borlok ya. Ada itu paling kiri. Oke, ini salah satu contoh grafik yang digambar deh ya. Hasil ya, jadi tadi Bagas ya. Jadi kamu sebut tanah tadi banyak sekali. Pertanyaannya belum tuntas ya, besar kan ya. Nah, dengan borlok ini ya, besarkan ya. Itu mulai dari 0 meter permukaan, coba ya, rock or soil description ya, dari coklat, lunak, abu-abu lunak, fragmen kerikil,
hitam, setengah padat pada kedalaman ini, itu ada airnya, itu ada simbol ya, simbol daripada lempung semua itu ya. Nanti ada airnya, di mana ada airnya. Nah ini semua bisa tahu ini lempung atau apa. Kalau orang yang sudah berpengalaman mungkin sudah tahu. Tapi kalau tidak, harus masuk lab di Prexo. Nanti ada referensinya ya. Nah kemudian itu ada gambar, bisa lempung ke pasiran, itu lambangnya Apo. Coba ke atas pada. Itu simbol ya, simbol. Jadi masing-masing tanah, masing-masing jenis tanah punya simbol-simbol sendiri. Punya simbol sendiri ya. Nah, ini contoh laporan mulai dari depth, thickness ya, dan seterusnya ya. Layer type, depth. Nah, kemudian kalau paling sebelah kanan itu adalah nilai N-nya ya. Digambarkan ya. Nah, ini contoh hasil uji borlog. Ada jenis tanahnya. Nah, jenis tanahnya tadi ada triaksi yang ada istilah juga uji tanah disturb, undisturbed, semua itu ya. Nah, semua data-data tanah ini dibutuhkan untuk menghitung penurunan. Untuk menghitung penurunan, berapa jembatan tersebut akan turun, berapa senti akan turun, dan turunnya berapa lama. Demikian juga gedung misalnya, gedung 60 lantai, pasti ada penurunan. Berapa senti turunnya? Dan turunnya itu berapa lama? Penurunan juga ada penurunan yang seketika, terus ada penurunan jangka panjang. Nah, itu kamu semua dapat dalam mata kuliah mekanik, bukan mektan ya, mektan lah ya, dalam mektan ya. Mektan ya. Nah, jadi tadi kalau ini Bagas yang kamu angkat masalahnya, ini memang adalah hal yang perlu dilakukan setelah kita tahu lokasinya. Ya, kita harus uji tanah, uji karakteristik tanah. Ialah tadi bor, satu tadi sondir. Nah, kalau bor kita dapat tanahnya. Kalau sondir tidak. Nah, coba sondir sekarang. Sondir kamu sudah praktikum ya. Sekilas saja kita cari lagi video sondir. Sondir. Sekilas ya. Kamu sudah praktikum semua sondir ya. Video. Video proses sondir. And breaking. 3 teknik eksklusif. Melakukan pekerjaan sondir. Apa saja nanti yang akan dilakukan sebelum sondir dan bagaimana caranya? Jangan lupa ikutin terus video ini, oke? Sebelum melakukan tes sondir, kita persiapkan dulu alat-alatnya. Ada angker, pipa sondir, lengkap dengan batang dalam, konus bikonus, atau yang biasa disebut dengan mata sondir, kunci pipa, hidrolik, manometer 0 sampai 60 kg per cm kuadrat untuk pembacaan kecil, manometer 100 sampai 600 kg per cm kuadrat untuk pembacaan besar. Langkah yang pertama adalah pasang angker dengan cara memutar sampai masuk, menyisakan kepala drat yang berfungsi sebagai pengikat alat sondir. Langkah selanjutnya adalah rakit alat sondir sesuai kelengkapannya. Lalu berdirikan. Pasang rantai sebagai pengayuh alat sondir, lalu berikan grease. Kemudian pasang kedua manometer pada hidrolik sondir. Pasang pengikat angker ke alat sondir supaya alat sondir tidak bergerak saat dilakukan pengujian. Selanjutnya pengisian minyak hidrolik. Agar hidrolik terbebas dari gelembung udara,
Dilakukan pembersihan pada hidrolik dengan mengocok tuas hidrolik. Kemudian isi minyak sampai full, lalu tutup kembali. Setelah itu, aturlah tiang alat sondir. Tiang diatur agar berdiri lurus vertikal dan tidak miring, supaya saat pipa sondir dimasukkan ke dalam tanah, bisa masuk lurus dan tidak berbelok arah. Tahapan selanjutnya adalah melakukan penandaan dengan sedikit menggali lokasi titik yang akan disondir untuk memudahkan mata sondir masuk pada lokasi titik yang diinginkan. Selanjutnya, masukkan pipa sondir pertama yang telah disambung dengan mata sondir ke dalam lubang. Lalu, turunkan hidrolik dengan mengayuh tuas alat untuk menekan pipa tersebut. Saat ujung pipa masuk ke dalam hidrolik, perlu diperhatikan agar tekanannya bisa presisi. Setelah itu, ayun terus tuas alat untuk mendorong masuk pipa sondir ke dalam tanah. Setelah pipa pertama masuk, angkat hidrolik kembali ke atas. Setelah itu, lanjutkan memasang pipa kedua. Untuk menyambung, pastikan posisinya selalu presisi. Coba lihat satu grafik data. Setelah itu, ayun grafik data hasil sondir yang tadi. Nah, ada lihat grafik ini ya. Ini tidak ada jenis tanahnya ya, tidak ada. Yang ada cuman apa? Ada coba tabelnya dulu, tabelnya dari tabel data ya. Ini sudah grafik yang digambar. Kita lihat data. Nah, ini data hasilnya coba ya. Coba besar kepada biji makan tidak nyentuh. Nah, itu ada QC, ada FS ya. Masih ingat enggak QC itu apa, FS itu di salah satu coba. Salah satu. QC apa? FS apa? Apa itu? Lupa. Coba salah satu siapa? Coba Anissa. Anissa tadi mana Anissa? Izin jawab, Pak. Oke, siapa namanya nih? Jadi, Pak. Oke, jadi go ahead. Ayo. Gaya penetrasinya bukan, Pak? Oke, betul. Daya tahan ujung ya. Ujung ya. Nah, terus sikot lagi FS tuh friksi ya, friksi ya. Jadi tahanan selimut ya, gesekan dengan apa tuh dengan konus ya, dengan apa tuh dengan coba kalau saya sebut friksi ngerti nggak itu jadi apa ya Pak? Belum ngerti ya. Oke, mungkin saya tulis sebentar ya. Saya tulis sebentar sampai belum mati dulu. Mudah-mudahan terlihat ya. Jadi kalau misalnya permukaan tanah tadi ya, Anda masukkan sesuatu, Anda masukkan sesuatu lah, Nah, masukkan sesuatu ya, ada tekan sesuatu, sondir tadi. Nah, tentu ada perlawanan ujung dan ada perlawanan gesekan dengan dinding konus tadi ya. Panahnya sebelah, gesekan dengan dinding ya. Nah, ini friksi, ini ujung, tahanan ujung konus ya. Nah, ini QC, ini tadi FS ya. Jadi ngerti tadi? Iya, Pak. Iya ya. Nah, ya. Jadi artinya ini
Kalau sondir, kita hanya tahu daya dukung tanah yang diberikan oleh ujung dan yang diberikan oleh gesekan dengan konus tadi ya, gesekan itu ya. Gesekan itu. Nah, itu akan terbaca di alat sondir. Dicatat semua tuh, dibuat tabel, kemudian dihitung, ada rumusnya ya, rumusnya. Nah, rumusnya mungkin sini kita tidak usah belajar tabel ya. Silakan kembali ke fondasi ya. Ada fondasi dangkal, atau kalau jembatan biasa fondasi dalam lah ya. Fondasi dalam dan seterusnya, bagaimana hitung fondasi, ada kelompok tiang ya. Terus ada fondasi bor dan seterusnya. Itu kembali ke mata kuliah mekanika tanah atau teknik fondasi ya, itu kembali ya. Ini saya hanya membuka pikiran, membuka wawasan bahwa untuk jembatan tuh ini mesti dikerjakan semua. Coba pada mati lampu. Nah, mungkin gini, balik ke Bagas lagi dari Bagas. Masih kamu Bagas, sasarannya Bagas ya. Kapan ini ada uji tanah ya Bagas? Kalau tadi morfologi sungai, kita ingin melihat kondisi sungai. Nah, sekarang ini tentu ya jawabannya begini, anak-anak sekalian ya. Di mana lokasi kamu akan taruh fondasi, ya disitulah kamu teliti tanahnya. Kamu sondir, kamu bor. Nah, kalau temu patahan, yang kita cerita kemarin, kalau ada patahan, gempa ya belum ya, bisa ada daerah patahan, bisa adik-adik yang dari Bengkulu, itu patahan, banyak patahan, dan mungkin bawahnya itu bukan tanah, tapi batu-batuan. Nah, kalau batu-batuan lain lagi ya, nanti lain lagi ya. Ya, lain lagi ya, kalau batu-batuan beda lagi ya. Nah, jadi sekali lagi, masalah sondir, masalah bor, itu adalah untuk kita mengecek titik-titik di mana akan diletakkan fondasi. Sehingga fondasi perlu berapa dalam akibat beban-beban yang ada dari atas. Beban mobil, beban pejalan kaki, beban rem, beban angin, dan seterusnya. Kalau kita cerita jembatan. Ya, tulis ya, jadi catatan ini untuk penelitian tanah. Nah, kemudian pertanyaannya mungkin, Hilman? Loh, sekarang ini Hilman, kita semua cerita tadi sondir bor kan di darat Hilman ya? Mak Mano kalau dia di sungai Hilman. Mak Mano saya kembangkan kalau dia di lembah. Saya kembali lagi Mak Mano kalau di laut dah Hilman. Nah, kira-kira coba kamu berimprovisasi. Nah, ya mungkin kamu jawab, hindari Pak, jangan di sungai fondasinya. Boleh kalau bentangnya pendek, bener Hilman ya? Kalau bentangnya 500 meter, jangan pakai tiang di tengah-tengah sungai. Masih bisa jembatan gantung. Tapi mahal Hilman ya, sangat mahal sekali. Ya, terpaksa misalnya harus bangun tiang, pier di sungai. Ya misalnya kalau selat, laut, tidak mungkin ada pakai tiang kan, di tengah-tengah laut kan ya. Misalnya Selat Madura aja, jembatan Selat Madura, tidak usah apa lah, jembatan Ampera, kan ada tiang-tiangnya di sungai. Musi 2, ada tiang-tiangnya di sungai. Musi 4, ada tiang-tiang di tengah sungai, selain di darat. Musi 6 juga begitu. Ya, jembatan Kertapati juga begitu. Ada tiang-tiang di sungai. Ya artinya penyelidikan tanah juga harus dilakukan di mana daerah, di mana harus dilakukan ya di dalam sungai, di dalam laut, apakah itu lembah, lain nanti ada lembah, misalnya teman-teman dari Pagralam Lahat, nanti misalkan bangun jalan tol misalnya, menyeberangi lembah, bukan air ya, yang harus teliti. Nah, kalau dia sudah cerita batu-batuan, tolong ingat, libatkan teman-teman geologi, karena bukan lagi mekanika tanah, mekanika batuan. Nah, kalau ilmu mekanika batuan bukan bidang sipil, itu adalah bidang teman-teman geologi. Tuh, jadi pola berpikir gitu. Kebayang, Hilman? Kebayang. Nah, sekarang kalau kira-kira Hilman, kalau di sungai, kira-kira di sungai Hilman ya, perlu nggak sondir kira-kira dari awal? Masih perlu. Kalau sungainya 20 meter dalamnya, awan entah apa karena sondir, banjir disondir. Entah apa. Mungkin itu ya Pak, jatuh dibangun atau dibentuknya itu pas sebelum Jadi gini, biasanya kalau di air, biasanya kita jarang cerita sondir lah ya.
atau di laut jarang cerita sondir. Biasanya langsung bor. Langsung bor. Tidak lagi cerita sondir-sondir. Langsung bor ya. Ya kamu bayangkan Hilman. Tadi kan mesin sondir tadi kan mesti diangker supaya tidak bergerak. Nah, itu kalau air 20 meter, mau uji 20 meter, uji sondirnya itu apa? Tidak ada air juga. Nah, jadi kalau untuk di atas air, di dalam air atau di dalam laut, fondasi-fondasi kita itu biasa kita lakukan bor. Ya. Pada coba video bor laut atau sungai. Kita lihat ini gini cara kerjanya. Jadi walaupun kamu belum pernah kerja praktek, belum pernah praktek lihat. Sehingga waktu saat di proyek nanti kalau kamu kerja tidak bingung. Borlok di laut misalnya. Bor di laut atau di laut. Ya boleh. Nah ini pekerjaan ekstrim ya, mudah-mudahan cocok bisa ada. You need to stay on station in a variety of sea states and allow for secure connections between the surface and the sea floor. To start an offshore well, a thick-walled Ini offshore well, ini dia apa tuh? called a conductor Mau is ngebor embedded in itu the sea floor. sumur untuk minyak ya. With the Ini aid of kira a videonya tip dapat to kita jet lihat away ya. the sediment with high Ini pressure tanahnya dibuang ya. When the conductor Beda has pada tanah penetrated dibuang. about 250 feet, the jet bit is retrieved and a drill bit introduced. Ini kebetulan video The ngebor jadi cuttings minyak. are just washed to the top of the well Jadi by minyak ya. Nah, seawater ini batuan pumped ini. through the bit. Batuan ya. A second run of conductor is now lowered into the hole. At the bottom of the conductor is a guide shoe that stops the conductor snagging on the well bore. Above the shoe is a flap valve called a float collar. A cementing tool is connected to the top of the conductor. A plug that pushes the seawater out is driven downwards by high-pressure cement that fills the conductor. On reaching the float collar, this plug is ruptured, and cement flows out of the bottom of the conductor and up the annular space between the wellbore and the conductor. The cement plug tool is removed, and when the cement has set, drilling continues with a smaller diameter bit, penetrating the cement plugs and float collar and into fresh rock. After a suitable depth has been drilled, the drill string is removed. Then steel tubing, known as casing, is lowered into the hole and cemented in place. This first casing run has an attached wellhead. A blowout preventer, BOP, a robust set of valves that can shut in the well even if the drill string is down the hole, is then lowered and locked onto the wellhead. The BOP is connected to the sea surface by large diameter tubing known as a riser filling mud that is pumped down the string and exits through ports in the bit. The mud not only cools the bit, but also cools the bottom. The density of the mud is controlled by the mud engineer, adding dense minerals when needed. The aim is to produce a column of dense mud which exerts sufficient pressure in the well to counteract pressure from fluids encountered in the rock. This combination of the dense mud column, contained in properly cemented casing, aims to control pressures in the well. The BOP provides a further level of security. When the well penetrates a potential reservoir rock, the oil or gas may be detected by analyzing the drilling cuttings for traces of gas and/or oil. At this stage, it is essential to gather as much information as possible about the reservoir. Two methods provide most of the information. In the first, the drill bit is replaced with a diamond-studded coring bit at the bottom of a core barrel. This can cut a complete section of the reservoir rock and return it to surface for detailed analysis. In the second stage, coring may be replaced or complemented by running a suite of geophysical logging tools, which are run on electric wire line. These are instruments that can measure the physical properties of the rocks as they pass slowly through the wellbore. When as much information as possible has been gathered from the reservoir, a decision is made on whether to complete the well for production,
Suspend efforts with the option to return to the well at a later date as more information on the reservoir becomes available, or to plug and abandon the well. If the well is seen to have production potential, the reservoir interval is lined with casing. The casing is then perforated to allow reservoir fluids to enter the well and travel up the installed completion production string to surface. So cara yang benar. Kita bukan bawa itu bor tanah itu bor untuk jembatan di sungai atau di laut. Itu masih di darat, kan judul masih di darat, di air, di sungai atau di laut ya. Nah ini boleh banget. Oh itu udah bisa, itu pancang sudah. Coba ada apa lah? Ya itu proses pemancangan, proses ngebawa proses pemancangan. They say you could sell anything, but can you write the sales papers? The follow-up email? Oke, ini sekalian lain Pak, ini pemasangan tiang pancang, tiang bor ya. Tidak apa-apa ya. Ini artinya data tanah sudah tahu mau dipasang tiang pancang dengan kedalaman sekian meter sudah tahu. Jadi kita lihat dulu video proses pemasangannya ya. Ini ada satu platform ya, platform yang diikat ya. Stop ya. Taruh ya. Coba didorong balik lagi. Nah, proses ngangkat tiang pancang itu harus benar ya. Kalau salah angkat patah ya. Yang angkat tiang panjang harus benar dulu ya. Nah, ini dipasang penuh guide ya, kemana? Tidak miring.
untuk pembibitan sama yang sudah air laut ya. Untuk yang baru sudah air laut ya. Ganti video coba. Untuk fondasi dulu. Bor laut. Pengeboran di laut. Sampling tanah di laut. Video bor tanah. Bor itu borlok ya untuk jembatan. Borlok jembatan laut ya. Jadi biasanya harus pakai ponton ya untuk ngambil tanah, sampel tanah itu pakai ponton kalau di laut ya. Kita harus bangun ponton atau bangun bagan dulu ya. Pontonnya kalau yang kecil-kecil sungai bisa pakai apa? Pakai bambu. Nah, kalau sudah besar pakai ponton biasanya tuh. Pakai ponton. Ya artinya nih beda dengan darat ya. Kalau darat tadi langsung. Nah, kalau air tuh harus ada apa? Itu di darat semua Mas ya. Itu contoh tanah yang diambil. Type of soil. Dari capacity. Dulunya air tadi. Bridge. Watering, beda lagi ya. Watering. Jadi soil test. Soil investigation, soil. Cari yang pekerjaan bor lock yang di air. Jangan underwater. Nah, ini boleh. Nah, ini kalau di laut ya. Ya, laut ya.
itu masih ini seperti hanya masih seperti sondir gitu ya. Coba kita cari bor ya. Ya, jadi macet. Hah? Ini macet. Link signal jelek. Pada jam kau dia tewas ya. Nah, dengan baterai. Coba cari yang mana? Atau bor mesin pakai ponton pada penyelidikan tanah dengan bor mesin pakai ponton. Penyelidikan tanah dengan memakai ponton. Tidak ada ya, susah. Susah nyari itu, banyak harus itu. Oke, sambil nyari ya, jadi dek begini dek. Mungkin kita lewati dulu nih dia, bahwa kalau pekerjaan di atas air, jadi justru gini tadi Bagas ya, kamu mengatakan tadi ada pekerjaan tanah, betul. Nah tinggal kalau dia memang kamu bangun pier di dalam sungai, ya berarti di dalam sungai tersebut mesti dibek tanahnya, dicek datanya. Di darat dia diambil, ya jadi tambahkan ya, jadi ada penyelidikan tanah ya, penyelidikan tanah. Nah kemudian begini, coba tadi Anissa, kamu belum jawab Anissa. Apalagi taman Anissa, sesudah tanah tadi apalagi Anissa? Lihat dari gambar tadi apalagi? Coba Anissa, mana Anissa nih? Kau ngilang tuh Anissa? Anissa, ada usah ngilang-ngilang Anissa. Anissa. Anisanya udah live ya? Masih berapa maksudnya ini? 13. Oh, sudah live semua sudah ya? Betul. 13 ya? Awalnya berapa tadi? 21 ya? Oh iya, betul. 21 ya? Ada chat apa? Chat. Izin oke sebentar, Benson. Apa ini? Kalau tulisannya terbalik. Oh, yang maksudnya tulisan tadi Pak. Ya, ya. Apa tuh? Hilman, kamu mau cerita apa Hilman? Sekarang di kelas ini tinggal 13 orang ya. Tadi 20 lebih sudah meninggalkan. Sepertinya tidak terlalu apa tuh? Ya aku nggak ngerti ya masa kuliah ini apa ya. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang mau belajar payo, tidak mau belajar sudah ada apa-apa. Tidak apa-apa. Itu supaya Hilman ada diskusi lagi Hilman. Ya Pak, kalau saya mungkin yang diskusi itu mungkin yang pas yang di pengeboran di laut itu Pak. Ya. Itu bisa nggak Pak? Kalau misalnya itu tuh yang kayak yang itu sudah disambungkan di luar pantai dipabrikan gitu Pak, baru di bawah ditaruh itu bisa nggak? Nggak nangkap aku apa? Oh, coba ulangi Hilman. Itu kan tadi yang pas di laut itu kan ada pengeboran juga. Terputus-putus Hilman. Sorry, ulang lagi Hilman. Ini sudah jelas Bapak. Oke, coba silakan. Ya mungkin kalau pertanyaan saya itu ada nggak kalau cara selain dibor pas di laut itu, cara selain dilakukan pengeboran gitu? Apa kadang-kadang? Bisa diulang Hilman? Mungkin lewat chat aja ya Pak. Putus. Jadi tadi penyelidikan tanah setuju ya? Penyelidikan tanah, masalah ekonomi, jalan pendekat, ya. Nah terus sambil nunggu Hilman ya, pertanyaan saya itu ada nggak Pak cara lain selain
Pengeboran. Ilman, sini pengeboran apa? Maksudnya pengeboran untuk ngambil tanah atau untuk masang tiang pancangnya, Man? Oh, oke, jadi gini ya. Pemasangan tiang pancang tuh begini, mana di laut tuh ya. Ada yang pakai casing, pakai pipa. Ada ya, pakai pipa. Tadi kan pakai tiang pancang beton. Nah, itu pakai pipa, dipancang dulu. Nanti di dalam pipa tuh diisi beton bertulang, Ilman. Bisa gitu ya. Bisa. Sangat tergantung hasil perhitungan ya. Sebab kalau dia bor tiang pancang sangat besar, itu berat, Man. Berat ya, Man ya. Berat ya. Jadi biasa pakai casing pipa. Tapi casing pipa ini tidak dicabut lagi. Langsung permanen tertanam dalam laut ya. Dalam itu ya, dalam air ya tertanam ya. Kalau di darat, kemungkinan pipanya dicabut, dilepaskan ya. Nah, tapi kalau di sungai biasa itu jarang ya. Oke, coba. Nah, jadi ini terkait dengan masalah tadi tiang apa tuh bor ya, apa tuh. Tadi Bagas mempermasalahkan masalah tanah ya. Jadi tadi sudah ada masalah ekonominya ya. Nah, terus gini, saya tambahkan lagi metode pelaksanaannya itu juga penting ya. Jadi metode pelaksanaan sudah kita ceritakan minggu lalu, bermacam-macam alat yang digunakan ya. Jadi sangat tergantung juga metode pelaksanaannya. Bisa ada lokasi tersebut masuk alat. Oh, tidak bisa masuk alat. Alatnya bisa lihat dari air. Ternyata dari air pun tidak bisa. Bisa saja turun di air, turun dulu dari air, turun di darat, baru dibawa pakai darat lagi. Bisa estafet ya, bisa estafet. Jadi misalnya lewat darat sama sekali, lewat darat ke darat, total sampai lokasi tidak bisa. Harus kombinasi lewat air dulu, baru lewat darat. Nah itu juga jalan, itu artinya gini, itu pemilihan metode pelaksanaan. Ya kalau kita lihat coba alat, kemarin alat ya, alat yang begitu besar-besar, kalau mau dibawa lewat jalan, tidak mungkin. Misalnya ya, sangat mengganggu lalu lintas yang ada. Oh lewat sungai, oh sungainya cukup tidak kedalamannya. Ada tidak jembatan-jembatan yang akan kita lewati, nyangkut tidak di jembatan, dan seterusnya. Jadi juga artinya artinya pemilihan satu lokasi itu sangat juga tergantung pada metode pelaksanaan. Metode konstruksinya Mak Mano. Nah, kemudian apa lagi? Coba Raihanisa, apa lagi kira-kira? Ini sudah hampir habis waktu ya. Kira-kira apa lagi Heran? Nisa. Kira-kira apa lagi Nisa? Jadi sudah cerita masalah ekonomi, masalah sungainya sendiri, masalah tanahnya sendiri. Saya udah sambung-nyambung tadi masalah alat yang akan digunakan juga akan berpengaruh terhadap pemilihan lokasi ini. Apalagi? Saya tambahkan material yang tersedia. Nisa, ya. Material yang tersedia. Walah, itu kalau beton payah, ready mix, sudahlah konstruksi baja bela. Konstruksi baja bela. Loh, kalau konstruksi baja berarti bentangnya tidak bisa besar-besar, Pak. Oke, kita pasang pier di sungai. Oh, jadi mahal, Pak, karena sungai itu ada lembah, Pak. Ada palung di sungai itu, Pak. Semuanya dipikirkan. Ketersediaan material. Material apa yang akan dipakai untuk membangun? Tadi ya, alat yang digunakan. Tadi selain saya tadi bilang jembatan mau diangkat-angkat, oke, video kita lihat kemarin, atau harus masuk alat-alat berat, bisa tidak masuk. Nah, tapi itu masih bisa diusahakan lewat darat dan kombinasi dengan sungai misalnya ya, untuk bawa ke dalam. Nah, kemudian kalau dalam kota, jangan terlalu banyak mengganggu lalu lintas yang ada. Contoh sekarang kalau adik-adik lewat jalan radial, itu sekarang sedang ada pembangunan turap sungai. Nah, ini kalau menurut saya, pihak kontraktor tidak bijaksana, tidak bijak. Kenapa? Badan jalan dipakai habis-habisan oleh dia. Harusnya tidak boleh itu berbahaya, ya, membuat kemacetan lalu lintas. Ya. Jadi artinya ini apa pemilihan lokasi itu jangan mengganggu kegiatan aktivitas masyarakat atau lalu lintas setempat. Itu jadi salah satu pemilihan metode juga, alat juga ya. Jadi jangan sampai kalau banyak menggunakan alat-alat tertentu
sehingga membuat jalan ditutup macet galau-galau. Banyak yang mau dipilih ya, jalan itu ya, pemilihan lokasi. Tolong catat semua ya. Pemilihan jenis alat tadi juga sangat berpengaruh ya, material yang tersedia. Nah, kemudian keselamatan konstruksi, termasuk keselamatan masyarakat, keselamatan lingkungan setempat pada saat pekerjaan tersebut berlangsung. Contoh tadi kalau Hilman, kalau di bor Hilmannya banyak sekali lumpur yang keluar. Masang fondasi ya. Kalau pancang tidak katik lumpur. Nah, kalau lumpur banyak keluar, hujan, banyak lumpur yang diambil, banyak tanah yang diambil, hujan, berarti kita mesti buang tanah. Nah, kalau buang tanah jangan sampai ganggu lalu lintas dan membuat jalan kotor, becek sehingga timbul kecelakaan. Itu juga berpengaruh pemilihan masalah pemilihan fondasi. Berpengaruh juga itu. Itu semua mesti dipertimbangkan baru ambil keputusan. Apalagi ini kita cerita tadi selama pelaksanaan ya. Nah, terus keterampilan tenaga kerja. Ada tenaga kerja sambil terampil setempat. Kita bangun di Jambi di tengah-tengah hutan. Terpaksa bawa tenaga dari luar kota yang ngerti. Nah, orang-orang setempat mungkin Jambi nggak menguasai. Nah, tapi ya ini semi guyon ya. Jangan nak marah-marah, nak demo, datangkan tenaga dari luar. Padahal tenaga setempat tidak kompeten. Tidak mampu, tidak pacak pegawai, nak makan, nak ngerokok, nak dibayar gaji, gawe dah galak. Nah, terpaksa bawa tenaga dari luar. Ya, ada ketersediaan tenaga, tadi tenaga ketersediaan peralatan, pemilihan peralatan, ketersediaan tenaga kerja. Itu ya, keselamatan konsumsi tadi ya. Nah, sekarang ini sudah selesai jembatan, bangun. Jangan sampai mengeluarkan biaya terlalu besar untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur sekitar proyek. Itu tolong catat ya. Itu mesti dipikirin juga. Atau, contoh, kita bikin jembatan duplikat Musi 2. Kita bikin lebih tinggi lagi, harus nimbun. Nah, timbul banjir pula masalahnya itu. Ya, sambil contoh misalnya, Kota Palembang sekarang Sungai Sekanak, Sungai Lambidara itu mau dihidupkan lagi lalu lintas airnya. Kalau bisa perahu dari Sungai Musi masuk Sungai Sekanak bisa sampai ke Unsri. Jadi nanti kalau kuliah naik ketek langsung ke Unsri misalnya ya. Ya, tapi ingat berarti seluruh jembatan mesti ditinggikan. Nah, kalau seluruh jembatan lama ditinggikan, mak mano lingkungan setempat. Jalan sekitar mak mano nak ditinggikan galau-galau. Nah, sepertinya kurang cocok ya. Nah, kalau jembatannya dibikin flat atau dengan jalan lingkungan, bawah ada kaca lewat. Jadi ini semua mesti dipertimbangkan. Nah, tadi cerita dengan laut air tadi, berapa tinggi bebas? Tinggi bebas antara permukaan air dengan sisi bawah jembatan. Mau berapa meter jembatan tersebut dibangun tingginya? Jangan sampai setelah dibangun batu bara tidak bisa keluar. Pakai ponton, kan gitu ya. Jadi mesti kalau jadi cerita tadi masalah air, saya kembali ke air tadi ya. Pasang surut, tentu dalam hal ini adalah pasang tertinggi itu berapa meter. Nah, harus ditambah lagi bawah tuh bakal lewat kapal berapa tinggi. Nah, jembatan kita mesti bebas dari sana. Ambang bebasnya. Contoh musim 4, itu pemilihan musim 4 tuh cukup panjang tarik ulurnya tuh ya. Di mana musim 4 titik itu? Kalau dibangun sebelum bom baru, dulunya ya, itu akan mengganggu semua kendaraannya, kapal-kapal yang masuk. Oh, tidak apa-apa. Supaya tidak terganggu, harus bikin tinggi. Kalau bikin tinggi, pier-nya tinggi, mahal. Terus jalan pendekatannya banyak timbun, mahal juga. Banyak rumah masyarakat, tanah masyarakat yang tergusur, mahal juga. Geser. Akhirnya, mau digeser sekitar Pasar Kuto, protes masyarakat tidak boleh. Nah, makanya dibangun di situ. Sehingga dengan catatan, dengan pertimbangan, pada saat kapal masuk pelabuhan baru, mau keluar lagi dia muter, jembatan ini tidak terganggu. Nah, termasuk kenapa jembatan tersebut turunnya muter di belakang kantor PU, ya supaya pembebasan lahannya tidak terlalu mahal. Karena lahan itu punya lahan pemerintah sendiri, dibelokkan begitu, walaupun tidak nyaman. Turun seberang ulu sana, kan hambatan. Jalan pendekatnya belum jadi ya karena masyarakat protes terus, tidak mau ini itu.
Musim 6 di seberang Hulu sana kacau balau, macet lalu lintas, pedagang kaki lima, pasar berjubel jualan di situ Garo. Dan itu semuanya harus menjadi pertimbangan pada saat memilih lokasi. Ya. Walaupun ada tumbuh pusat ekonomi baru, tapi jangan sampai merusak. Malah kita ingin membangun jembatan supaya lalu lintas macet, ternyata membuat kemacetan baru. Atau jembatan tersebut tidak bisa berfungsi sebagai mestinya. Sebenarnya pembangunan musi 4, musi 6 tujuannya untuk meringankan beban lalu lintas jembatan musi. Tapi ternyata sekarang udah masih jembatan Ampera masih macet. Ya kenapa? Karena 2 jembatan yang dibangun ini belum maksimal. Ya memang lagi jembatan Ampera itu, ya jembatan Ampera coba. Siapa ketua kelas? Sini siapa? Rizal ketua kelas Rizal ya? Rizal? Iya Pak. Ya, sebentar ya, saya mau tanya. Rio. Rio. Oke, coba nanti yang lain coba bantu ini. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Rio, menurut kamu itu air mancur di depan jembatan Ampera itu cocok nggak keberadaannya? Rio. Kalau menurut saya, kalau untuk segi estetika biar ada ikon gitu buat Kota Palembang sih bagus. Cuma kalau dari segi jalan kayaknya itu kan banyak orang datang, banyak orang pergi juga. Itu kan pusat kota juga. Kayaknya agak mengganggu juga sebenarnya. Karena kalau dari segi ya, artinya kita harus bijaksana semuanya ya. Jadi itu pendapat kamu, silakan. Coba siapa yang lain lagi mau berpendapat? Coba siapa? Izin berpendapat, Pak. Coba mana Riki? Buka video kamu Riki. Mana Riki? Ada Riki mana? Ada. Mana Riki? Mana Riki? Saya, Pak, saya ingin berpendapat. Riki videonya mana Riki? Videonya. Mana Riki? Videonya mana Riki? Riki bukan? Tadi siapa yang mau ngomong siapa tadi? Saya, Pak. Oke. Gantian dulu. Siapa dulu, please? Siapa? Wensan dulu boleh, Helman dulu boleh. Siapa dulu? Oke, Helman, aja lah. Ya, Pak, yang mengenai air mancur yang di depan Ampera aja, Pak. Ya. Itu kalau menurut saya dari segi teknik lalu lintas, kira-kira. Ya, Pak, kalau menurut saya itu lokasinya tidak efektif, Pak. Karena sebenarnya air mancur itu seharusnya bisa digunakan sebagai jalan, Pak. Sehingga mengurangi kemacetan, Pak. Untuk air mancurnya sendiri lebih baik untuk dipindahkan, Pak. Seperti monumen Pancasila itu kan, Pak, tidak mengganggu jalan, Pak. Tidak di tengah jalan seperti itu, Pak. Tapi tetap menjadi ikon di Kota Palembang, Pak. Oke. Wensan mau komentar? Ya, jadi justru solusinya gimana? Kalau Hilman tadi tegas, pindah. Kalau kamu pindah beda atau dipertahankan. Sekarang awak begawi, misalnya awak sebagai sekda, salah satu kamu kepala dinas PU. Suatu saat 20 tahun lagi ada kasus seperti itu. Rizal, kau ketua kelas Rizal, apa keputusan kau Rizal? Bubarkan budak-budak ini, mana Rizal? Kalau Rio sama Wensan ya setengah-setengah ya, tidak tegas. Izin berpendapat, Pak. Ya, oke. Yang cewek-cewek ayo berpendapat. Mungkin kalau ada, Pak, kalau air mancurnya itu diperkecil, Pak, supaya umur ini diperlebar jalannya, Pak. Oke, diperkecil. Coba siapa? Nisa, ayo Nisa. Mungkin gini Nisa, pertanyaan saya Nisa. Nisa, kamu pernah ke air mancur itu enggak, Nisa? Saya, Pak. Pernah, Pak.
Nisa, suaranya agak kenceng dikit, ngelawan dikit orang teknik sipil Nisa. Kamu pernah ke air mancur di depan Masjid Agung belum? Halo, sudah besar belum Pak volumenya? Sudah besar, sudah. Udah Pak, pernah. Sudah. Kamu sempat selfie di sana atau foto rame-rame? Nggak pernah sih Pak. Oke. Waktu kamu ke sana, waktu ada jembatan LRT atau belum? Pas udah jembatan LRT juga udah ke sana Pak. Ke sana ya. Oke. Oke ya. Alfa, coba Alfa. Ini tinggal 13 enak kita ngobrol ya. Kalau bisa kuliah gini 13 malah, yang lain tak mau kuliah apa-apa enak. Jadi semuanya tampak, kita bisa tampak ngobrol. Alfa, coba Alfa. Iya Pak. Ya, apa komentar kamu? Ya. Alfa, apa komentar kamu tentang ini apa tuh merdeka berpikir ya, merdeka belajar, merdeka berpikir? Kalau menurut saya Pak, untuk air mancur itu bisa untuk dipindahkan aja Pak, karena kan makin lama juga penduduk kan semakin banyak Pak. Jadi mau nggak mau jalan tuh semakin sempit Pak. Jadi harus cari cara supaya jalannya tuh bisa lebar gitu Pak. Ya salah satunya tuh dengan memindahkan air mancur gitu Pak. Oke. Rio sama Wensen, kamu pernah dengar nggak ada mobil masuk ke dalam kolam air mancur itu? Kalau si Rio? Belum pernah juga, Pak. Bola. Sudah sering terjadi, memang terakhir ini enggak, karena macet tidak mungkin mobil bisa kecepatan tinggi. Sering terjadi dulu, truk masuk dalam air mancur, mobil pribadi masuk dalam air mancur. Terutama yang turun dari jembatan Ampera. Kecepatan tinggi, nggak sadar depan ada satu hambatan, ada halangan, mobilnya melompat masuk ke dalam kolam. Nah, terus kamu lihat nggak kolam air mancur itu tempat anak-anak berenang? Terus kamu lihat nggak kolam air mancur itu airnya juga nggak lancar? Nah, jadi dari segi teknik lalu lintas, itu tidak mungkin turunan pada sebuah jembatan, daerah turunan, di depan tuh dihalangi oleh sesuatu. Itu sangat beresiko. Jadi dari segi transportasi, itu tidak tepat keberadaan air mancur. Kita tidak usah cerita soal lancar lintas dulu. Tidak boleh turun jembatan, turunan begitu, ada jalan turunan, di depan itu dihadapkan pada sesuatu halangan, satu gangguan. Tidak boleh itu ya, sangat tidak boleh. Mungkin kamu tanya, Pak, kenapa dibangun dulu tuh? Nah, ini ceritanya ini sejarahnya panjang. Ya, sejarahnya panjang ya. Jadi ini cerita dari sekian puluh tahun yang lalu, daerah tersebut mobil masih sepi, penduduk masih sedikit, jalan masih sedikit, mobil masih sedikit, itu cuma daerah muter baik. Belum ada jembatan Ampera dulu itu. Nah, jembatan Ampera dibangun, ngikuti lurusnya jalannya di Bae. Jalan Sudirman, ikut lurus ke sana. Ternyata manusia tambah banyak, mobil tambah banyak, ada jembatan LRT Pulau, dan daerah sana juga ada karonan itu parkir. Jadi kalau dari segi teknik lalu lintas, tidak benar keberadaan air mancur itu. Ya soal wisata segala-segala itu kita cerita lain. Cerita lain. Wisata itu hanya berapa orang yang mau berwisata. Tapi berapa banyak bahan bakar yang terbakar tidak karuan karena kemacetan lalu lintas. Yang dari Sudirman, yang dari jembatan Ampera seberang Ulu, macet tidak karuan. Terutama jam-jam kantor. Musi 4, musi 6 belum siap total jalan pendekatnya. Tujuannya kan jalan pendekat mau dibikin. Jadi suatu saat kamu kalau kerja di PU nanti jadi pengambil keputusan, ya harus dipikirkan semuanya. Oke ya, saya kira kuliah hari ini cukup ya. Tolong catatan-catatannya tadi, Mama Fadel. Ya, dari Google Form lagi, Pak. Ya, oke, sekarang gini maksudnya. Ini tinggal 13 orang ya. Tolong sekarang langsung difoto. Kamu ada selembar, 2 lembar catatan tulisan kamu difoto sekarang, langsung WA kirim ke Fadel. Sekarang juga. Ayo, ditunggu. Tinggal 13 orang difoto. Masing-masing foto. Kamu ada 2 lembar, ada setengah halaman foto. Tulis nama di foto. Kirim ke Fadel sekarang. Dari Rijal, Pak. Dari kirim ke Rijal, dari dia kirim ke Fadel. Rijal, bisa kamu tampung Rijal? Rijal? Iya, Pak. Baca ya, semua sekarang difoto.
masing-masing foto catatan dia, catatan masing-masing difoto, mau 1 halaman, mau setengah halaman difoto semua. Segera kirim ke Rijal. Pada saat yang sama Rijal langsung kirim ke Fadel. Tidak boleh lebih dari, saya tunggu sekarang. Supaya di luar 13 ini tidak bisa masukkan. Foto kirim ke Rijal semua. Real time Rijal kirim langsung.